Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang perdagangan antar negara. Kalian bisa buka LKS halaman 14 sampai halaman 21. Oke, langsung mulai saja, simak penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama itu ada pengertian perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya itu ada aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama adalah impor. Impor itu adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, ekspor. Ekspor itu adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui pihak eksportir dan importir. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama itu memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Contohnya adalah semisal pemerintah bisa memberikan kemudahan untuk mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Menjaga nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Nah, dengan demikian, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang terakhir ada meningkatkan promosi. Selanjutnya itu ada faktor pendorong ekspor. Yang pertama itu komoditas tradisional, yang kedua optimalisasi laba, yang ketiga penelusuran pasar, yang keempat pemanfaatan kelebihan kapasitas, yang kelima export oriented product, yang keenam wisma dagang, dan yang terakhir adalah komoditas berdaya saing tinggi. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat LKS halaman 16 agar lebih paham, dan kalian juga bisa baca LKS-nya untuk lebih bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Lanjut, ada manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dan yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Selanjutnya ada faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Itu ada 7 poin. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Yang ketiga, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Yang keempat, perbedaan iptek. Yang kelima, perbedaan sumber daya manusia. Yang keenam, selera. Dan yang terakhir ada penghematan biaya produksi. Selanjutnya ada perbedaan perdagangan antar pulau dan antar negara. Yang pertama itu peluang perdagangannya lebih luas, yang kedua itu adanya kedaulatan bangsa, dan yang ketiga penggunaan kurs tukar. Selanjutnya ada pembayaran internasional. Yang pertama itu pembayaran dengan surat wesel dagang. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang beserta biaya pengirimannya. Nah, ini ada contoh dari wesel dagang. Kalian juga bisa lihat di internet agar lebih jelas ya. Ini saya hanya mencontohkan saja agar kalian mengetahuinya. Cara pembayaran internasional selanjutnya itu adalah kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi itu adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seseorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Yang ketiga itu ada pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek. Selanjutnya itu ada pembayaran dengan letter of credit, yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang, di mana bank sendiri menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik eksportir. Selanjutnya ada pembayaran dengan konsinyasi. Pembayaran ini dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya itu ada alat pembayaran internasional. Yang pertama ada devisa umum. Nah, devisa umum itu adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer.
Tingkat kurs devisa ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Yang kedua itu ada devisa kredit. Devisa kredit itu adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ini ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan atau penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Oke, sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.